binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saya tahu ini cukup membingungkan ya. Saudara, di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan visi. Di dalam visinya sudah dia melihat ada seekor binatang muncul dari laut. Wajahnya seperti macan tutul, tapi mulutnya seperti mulut singa. Kakinya seperti kaki beruang. Dan binatang ini punya berapa kepala? 7 kepala dengan 10 tanduk. Inilah gambarannya. Yang gambar bukan saya, saudara. Ini kira-kira imajinasi dari artis ketika membaca Wahyu pasal 13 tadi. Saudara, binatang ini muncul dari laut. Lalu dikatakan apa? Sang naga memberikan kuasa yang besar kepada binatang ini. Kita lihat tadi di ayat yang kedua dari pasal 13, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, siapa naga itu? Iblis. Iblis memberi kuasa, kekuatan, kekuasaan, tahta yang besar. Sehingga apa yang terjadi? Di ayat ketiga, somehow binatang ini terluka sudah kepalanya oleh pedang. Sebetulnya dia mati, saudara. Paling tidak hampir mati, tapi ternyata dia bertahan, sembuh, saudara. Akibatnya apa? Seluruh dunia kagum. Wow, binatang yang hampir mati itu bertahan, masih kuat, bahkan kembali pulih. Binatang itu kemudian disembah oleh, dikatakan, orang-orang di seluruh dunia. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau menyembah dia? Umat Allah, di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Anak-anak Tuhan, saudara, dianiaya. Mereka tidak mau menyembah binatang itu, dianiaya. Sehingga karena orang takut, sudah di ayat ke-8 disebutkan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Berarti ini akan belum terjadi kan? Ingat tadi muncul satu antikristus. Binatang ini, saudara, banyak penafsir yang berpendapat inilah simbol sang antikristus yang tunggal tadi yang dinubuatkan oleh Yohanes, oleh Tuhan Yesus. Binatang ini, saudara, tentu simbol sekali lagi memiliki kuasa yang besar. Karena apa? Iblis sendiri yang langsung, saudara. Nah, di samping binatang ini, saudara, di ayat yang ke-11 tadi muncul binatang lain yang muncul dari bumi. Next slide. Jadi tadi pertama ada siapa? Naga. Naga itu memberi kuasa kepada binatang seperti macan tutul. Yang ketiga, saudara, muncul dari bumi binatang serupa dengan anak domba. Siapa anak domba yang benar?
Yesus kan. Tapi asisten dari binatang macan tutul tadi, dia mengambil rupa seperti anak domba punya 2 tanduk. Tugasnya apa? Tugasnya juga untuk mempengaruhi orang di seluruh dunia supaya menyembah binatang yang pertama tadi, sang anti Kristus. Saudara, binatang anak domba ini disebutkan di ayat ke-13 memiliki kuasa juga yang besar untuk mengadakan mujizat. Bahkan dia bisa menurunkan api dari langit, saudara. Dia bisa membuat patung berbicara. Wow, saudara. Sehingga orang-orang di seluruh dunia menjadi kagum. Anak domba yang palsu ini kemudian mempengaruhi orang di seluruh dunia untuk apa? Menyembah binatang yang pertama tadi. Saudara, inilah yang disebut Unholy Trinity. Trinity yang benar Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iblis menyerupai dengan Unholy Trinity, naga, macan tutul, dan anak domba. Mereka bekerja sama untuk membawa penyesatan ke seluruh dunia. Mari kita baca khususnya ayat ke-16, 17. Saudara, ayat 15 sekali lagi menyatakan bahwa mereka yang menolak untuk menyembah patung yang berbicara itu akan dibunuh. Saudara mungkin berpikir, bagaimana sang antikristus itu punya kuasa yang luar biasa besarnya atas manusia di seluruh dunia. Saya mengajak saudara berpikir secara kritis. Saudara, walaupun ekonomi Amerika mengalami krisis, masih banyak orang memandang Amerika sebagai negara paling superpower di dunia, betul? Tapi saya mau tanya, Obama memang punya kuasa di Amerika? Obama punya kuasa atas negara lain? Tidak, saudara. Tapi kalau kita baca di sini, sang antikristus itu kekuasaannya bukan atas satu daerah lokal, bukan atas satu negara, tapi sudah bersifat global. Dari mana itu? Nah, kita baca ayat 15. Ini menarik sekali, saudara. Dan kepadanya diberikan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Naga, sang iblis. Sehingga dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, ayat 15 dulu ya, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ayat 16, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, konsekuensinya apa, saudara? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, sang antikristus itu rupanya punya kekuasaan yang bukan hanya atas satu negara, tetapi atas semua bangsa. Sehingga apa disebutkan? Hanya orang yang punya tanda di lengannya atau di dahinya yang bisa melakukan transaksi bisnis. Saudara, selama 2000 tahun banyak orang berusaha untuk memahami makna nubuat ini. Mereka tidak bisa berpikir, kok bisa ya satu penguasa menguasai seluruh dunia? Tidak masuk akal, saudara. Apalagi abad 20 kalau saudara perhatikan.
Abad 20 ditandai dengan apa? Salah satu yang sangat menonjol, bangkitnya nasionalisme. Artinya apa? Banyak bangsa di dunia yang